Nah, kalau ini berarti eh, dari bukunya Russell sama bukunya Fitzsimmons. Bukunya Russell udah keluar terbitan yang baru ya. Jadi nanti gambarnya udah bukan yang kayak begini, udah ganti. Saya udah punya yang terbaru. Nah, yang paling penting di sini sebenarnya kita harus mulai dengan definisi. Ya. Nah, kalau yang namanya operation itu, ya kata-katanya nih yang paling penting nih, transformasi input menjadi output yang punya greater value. Jadi semua proses input dan output yang menjadi greater value itu adalah kaitannya dengan operation. Nah, kemudian operation management itu berhubungan dengan ini ya, merubah input menjadi output menjadi greater value dari sisi design, operation, improvement, dan service system. Nah, satu lagi yang perlu di-highlight di sini adalah value chain. Dalam memproduksi, itu kan kita biasanya nggak bisa memproduksi sendiri. Yang paling simpel gini deh, kalau kita lompat langsung ke pabrik Tesla, emang Tesla memproduksi semuanya sendiri? Enggak. Baterai, iya mungkin dia memproduksi sendiri, tapi bahan baku baterainya dari mana? Kan pasti bukan dari Tesla sendiri kan? Jadi yang namanya memproduksi sendiri itu hampir tidak ada. Nah, Pertamina deh contohnya Mas Syauki kan kebanyakan di site tuh. Pertamina emang memproduksi sendiri Mas. Hmm, kebetulan sih karena di hulu iya sih Pak, cuman untuk material consumable-nya kita enggak sih. Wah, Barang-barang ini kita keperluannya enggak. perdebatannya bisa panjang nih. Kan Ya, cuma kebetulan saya punya saudara yang ya ada di level tertentu lah. Cerita off the record-nya tuh banyak banget gitu. Dan sedih juga saya sebagai orang Indonesia yang tahu tentang apa, sepak terjang pertambangan di Indonesia ya. Karena pemetaannya itu kalau kita petakan ke contohnya ke Saudi Arabia ya, Aramco ya, perusahaan Aramco. Itu tuh kalau teman-teman ngikutin ya, eh, awalnya tuh bagaimana, terus sekarang Aramco itu jadi punya siapa dan seterusnya, itu harusnya kalau kita sekedar nyontek aja, itu saya kok yakin banget Indonesia tuh udah jadi kayak apa gitu. Ya, sayang sekali. Sayang sekali. Mudah-mudahan saya bisa berharap sama Mas Syauki nanti kalau udah jadi bos bisa mengimplementasikan eh, harapan-harapan saya. amin Pak. Amin, gitu aja kayak Mas. Amin Pak, amin tadi saya ngomong amin Pak. Oke. Oke, kita masuk dulu ke sini ya. Ini tadi yang disebut input sama output. Inputnya itu bisa macam-macam. Mulai material, mesin, labor, manajemen sama capital, ditransformasi menjadi goods and services. Nah, transformasinya ini bisa berbagai macam ya, secara fisikal, locational, exchange, psychological, dan seterusnya, sampai informasi. Mungkin di sini saya mau highlight yang ini aja nih, yang paling simple, exchange di retail operation. Jadi kalau sampai exchange saja itu bisa dikategorikan sebagai proses. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Yang ini aja nih. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Mas Herdi deh, Mas Herdi dulu. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Di retail operation, pertukaran. Exchange itu kan pertukaran. Yang ditukar tuh apanya itu? Nggak kebayang, Mas. Ini ada contoh di ini kok, di Koperasi Merah Putih nih. Coba, enggak sih, kalau itu fisikal itu, dari raw material jadi itu. Ini sesimpel ini ya, kalau retail operation ya. Ini yang normalnya ya, penjelasan normal ya. Kan tadinya di pasar, pindah ke Indomaret, barangnya sama nih, ya kan? Karena exchange gitu,
nilai tambahnya kan berubah nih, misalnya pasar basah menjadi convenience store. Harganya sama nggak? Beda. Kenapa beda? Justifikasinya ini operation. Ada nilai tambah yang diberikan di retail store. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah, bukan yang jadi masalah sih. Contoh yang koperasi desa itu, saya agak tertarik juga ya. Ternyata dengan bukanya koperasi desa, ada beberapa puluh Indomaret dan Alfamart yang ditutup. Tapi barang-barang yang ngambil dari gudangnya Indomaret. Keren ya. Itu keren banget sih kalau menurut saya. Jadi ya mudah-mudahan aja bisa bisa menggantikan ya. Ya. Nah, ini transformasinya kalau tadi di sistem kita sudah definisikan, nah di sini ada beberapa proses bisnis yang berubah nih. Misalnya di sini ada kebutuhan pegawai. Nah, dioperasikan gimana caranya pemenuhan kebutuhan pegawai, proses rekrutmen itu juga suatu operasional di HR. Itu contohnya ya, budgeting. Nah, budgeting itu gimana caranya supaya budgetnya eh, bisa terlaksana. Jadi harus menggunakan proses bisnis. Dari tadinya angka-angka berubah menjadi budget yang terstruktur gitu ya. Itu operation. Nah, di sini nih ada historical event terkait dengan operational management. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Awalnya tuh Industrial Revolution, penemuan mesin uap. Ya. Di sini ada, oh ya, ada penemunya juga ya, James Watt. Ada yang udah lahir di tahun 1769? Belum ya? Ya udah. Jadi ini ada cerita yang menarik sih. Cerita menariknya terkait dengan operation. Apa sih sebenarnya yang dipakai mesin uap itu dipakai untuk apa sih pada zamannya James Watt? Ada yang bisa jelasin nggak? Waduh, ini nggak ada penggemar sejarah ya? Untuk kereta api, Pak? Bukan, Mas. Awalnya bukan kereta api. Kereta api itu udah lanjutan ya. Nggak ada? Setrika, Pak. Apa? Setrika. 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 Setrika kayaknya di Betawi itu, bukan di sini. Mungkin gini, di sini siapa yang udah pernah ke London? Pernah, Pak. Pernah, Pak Agung pernah ya? Iya, pernah. Pernah lihat Sungai Thames ya, berarti ya? Iya, Nah, iya, pertanyaan saya, bersih apa kotor, Pak? bersih sih. Bersih ya. Nah, Iya. salah satu perusak alam pada zaman itu adalah penerapan mesin uap. Nah, tapi bukan karena mesin uapnya, Pak, yang bikin rusak. Karena dulu pabrik tekstil itu di pinggir Sungai Thames. Dan seperti itu juga, coba lihat di Indonesia. Kan kita sering Iya, lihat iya. ya, mungkin di Bekasi ya, tempat Pak kita, ya. ya. Apa yang Di terjadi dengan Bekasi. sungai yang ada pabrik Iya, tekstilnya? Coba, Pak Agung. iya. Tercemar kemarin kasus Iya, Bekasi Pak. itu. Warnanya beda-beda. Iya. Hmm. Ada berbagai warna di sungai. Hmm. Dulu Sungai Thames tuh kayak gitu, Pak. Sungai Thames tuh dulu kayak gitu. Karena dulu tuh pemintalan, pokoknya tekstil lah di pinggir Sungai Thames. Nah, Sungai Thames itu tercemar karena ada ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, dari tahun 1769, sementara sekarang Indonesia tahun 2026. Tapi pencemarannya seperti zamannya mesin uap. Sedih banget ya? Sedih banget ya? Iya, iya, Ya, iya. itulah Indonesia kita ya. Jadi emang perlu diperbaiki sih. Di Inggris dulu bukannya nggak pernah kayak Indonesia, pernah. Nah, jadi kita harus terima bahwa kita itu emang ketinggalan zaman. Emang harus berubah. Karena kalau enggak ya sama aja kayak penemuan mesin uap. Ya. Di sini kita bisa lihat sebenarnya apa saja yang terjadi sampai di tahun 90-an itu globalization, outsourcing. Itu mulai dari sini. Di sini ada outsourcing nggak, Mas Syauki? Zamannya pabrik tekstil di Inggris ada outsourcing nggak?
Kayaknya belum ada deh. Kenapa belum ada? Hmm, masih malah mungkin masih perbudakan kali Pak. Ya karena zaman dulu nggak ada pemisahan pegawai tetap, pegawai kontrak dan Iya, kawan-kawan gitu. Ya, pokoknya lu iya, kerja lu dapat segini gitu dan iya. biayanya kecil gitu ya. Ya lu bayangin aja tahun segitu pabrik tekstil di Inggris pula kan, pound sterling mau dibayar Hmm, berapa, tuh kan. Jadi emang itu menarik gitu ya. Nah di sini nih semakin ke bawah akan kelihatan ada banyak hal yang dipelajari ya. Oke. Sampai terakhir nih digital revolution ya sekarang ya. Ini teman-teman bisa baca sendiri karena di sini nih nanti contoh nih. Misalnya kita ngomongin just in time. Just in time itu bagus apa jelek, Mbak Andi? Just in time. Ya. Just in time. Hmm. Oh, maaf Pak, saya nggak tahu just in Oh, time tuh refer kemana. nggak tahu ya. Oke. Pak Hmm. Gianto mungkin just in time pernah dengar nggak Pak? Pernah, pernah dengar. Pernah dengar. Kira-kira apa itu Pak? Kira-kira. Salah nggak apa-apa Pak, santai aja. Jadi eh, proses dari sistematika bisnis itu diketahui oleh pengambil keputusan itu secara real time. Wah, terlalu serius nih Pak Gianto. Just in time itu Ya. kalau saya pakai bahasa sederhananya adalah hidup pas-pasan. Ada yang bisa terangin nggak hidup pas-pasan? Mereka produksinya saat dibutuhkan, Pak. Bukan produksinya saat dibutuhkan. Pada saat produksi, misalnya lagi butuh bahan baku hmm, A, ya itu ada. Pas butuh bahan baku B, nah itu ada. Ini nanti ada nih di pertemuan terakhir-terakhir ya, terkait dengan optimalisasi inventory. hmm. Jadi just in time itu seperti itu sebenarnya, hidup pas-pasan. Nah, itu di Indonesia aja belum tentu udah diimplementasikan. Padahal ini tahun berapa? 70. Gimana kita mau ngomongin total quality management berkualitas? Gimana kita mau ngomongin ERP misalnya? Ya gitulah. Jadi ini sesuatu yang menarik ya. Ada. Jadi gini nih. Teman-teman di sini ada yang suka naik ini nggak? KRL nggak? Ada yang suka naik KRL nggak? Saya, Pak, Oh, Mas Faruk ya. Oke. Mas Faruk naik KRL-nya dari tahun berapa, Mas? dari tahun 2015, Pak. 2015. Berarti 2015 tuh masih naik di atap ya? Enggak, Pak. Enggak. Oh, Nggak, enggak. Enggak, Pak. Udah rapi ya? Berarti nggak udah ngalamin zamannya Pak Jonan jadi dirut ya? enggak Pak kalau Enggak itu. saya. Udah Saya rapi, yang Pak. ngalamin Pak. Oh, nggak ngalamin. Nah, nggak seru. Pak Agung Saya yang pernah ngalamin Pak, ngalamin ngalamin ya? Pak Oke. dari Bogor masih Ya, ada dua kereta sebenarnya itu saya bukan yang mau sampai ke mengenang atap. ini, mengenang sesuatu yang jelek, bukan. Ah, Mau ah, memberikan gambaran aja ke teman-teman bahwa dengan keterbelakangan dan keterpurukan kita, itu sebenarnya kalau mau berubah itu kesempatan buat berubahnya itu sangat besar. Contohnya adalah reformasi di kereta api. Dari yang tadinya boleh naik di atap menjadi semuanya harus ada di bawah. Nah, sesimpel itu aja padahal. Tapi efeknya tuh luar biasa ya. Jadi ada video yang saya lihat, efek transformasi kereta zamannya Pak Jonan itu meningkatkan penumpang kereta sebesar 115%. Nah, pertanyaannya justru bukan 115%-nya, emang penumpangnya bisa naik 2 kali lipat gitu? Yang enggak. Tadinya mungkin sama tapi nggak bayar. Kalau sekarang kan semuanya pasti bayar kan, karena masuk tuh harus bayar gitu. Jadi transformasi itu sesuatu yang peluangnya besar. Nah, saya mau cerita di sini nih. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalaupun kita sekarang masih mencemari
mencemari apa sungai seperti di Inggris abad ke-18. Nah, berarti untuk maju ke belakang itu, maju ke depan itu ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa lakukan. Gitu ya. Nah, di sini ada struktur organisasi terkait dengan operasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu yang standar yang ada di buku. Operasi itu biasanya dipimpin oleh Chief Operation Officer, gitu ya. Nah, biasanya di Departemen Operasi ini ada HR, Operation, Supply Chain, Marketing. Ini ada di sini. Tapi bisa juga nggak seperti ini ya. Contohnya di tempat saya, misalnya sales itu di bawah CEO langsung. Tuh. Nah, operation memang di bawah ini, supply chain juga di bawah ini, gitu ya. Jadi tergantung dari kebutuhan. Itu makanya di sini saya membuat perbandingan dengan organisasinya Tesla. Coba, ada nggak yang bisa menerangkan kenapa kok di Tesla organisasinya beda sama buku? Ada yang bisa terangin nggak? Ya, aku jadi pendiam ini. Mas Pardianto bisa bantu saya? Kenapa kok Hmm, berbeda dengan buku? Ini Tesla nih ngawur apa gimana? Enggak. Ini Tesla kalau saya yang lihat ya, Pak Firdaus ya. Oh ya, oke, Jadi silakan, Pak. dia pertama satu organisasi yang function, jadi dia semacam kayak share function, dibagi dua di mainnya otomotif dan energinya. Dan yang kedua dia secara geografik, jadi Tesla itu tidak manufacture-nya disuplai dari mana-mana, tidak terpusat hanya di Amerika saja sih. Hmm, Oke, nggak salah, tapi saya mencari yang lebih dalam lagi nih Pak Agung. Mm. Ada yang bisa bantu? Mas Anjar mungkin mau coba, Mas Anjar, Mas Setio, Mas Syauki sampai pusing tuh dia. Mas Syauki mau coba ngomong. Karena mungkin ini Pak, Ya, Mas Alfian silakan. mungkin di organisasi TESA sendiri lebih kompleks Hmm, dan juga dinamis. ya, Seperti di situ kan ada bagian-bagian sendiri kayak otomotif, sama juga ada energi dan storage. Jadi memang tidak bisa seperti buku karena tadi lebih kompleks dan dinamis tadi Pak. oke. Tadi ada Mbak siapa yang angkat tangan? Mau coba lagi Mbak? Silakan Jawabannya Mbak Andi. mirip. Jawabannya mirip. Jawabannya Jadi, mirip. jadi Oke. kalau yang sebelah kiri kan lebih konvensional. Kalau Tesla karena goals-nya dinamis ya dan kayak tahu kalau pengembangan sekarang nggak bakal sampai sekarang gitu. Jadi dibikin lebih pendek flow kerjanya, flow Ya, flow perizinan. siap. Terima kasih Mbak Andi. Mungkin kalau saya menjelaskannya itu begini, balik lagi ya. Sebenarnya apapun yang kita ciptakan itu tujuannya adalah untuk membantu proses bisnis, ya. Kata kuncinya itu. Kalau yang sistem itu seperti itu, kalau yang operation juga sama seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat kalau ini kan mungkin mirip-mirip lah dengan perusahaan kita lah, perusahaan tempat kita ya. Kalau yang ini kenapa dibagi dua gini? Coba teman-teman lihat. Apa kebutuhan Tesla sehingga dia memisahkan seperti ini? Nah, jadi kalau udah mulai seperti itu, kita mungkin bisa memetakan satu. Bisnis utamanya dia nih ternyata ada dua nih, otomotif sama energi and storage. Nah, ini unit apa? Kalau feeling saya, ini adalah unit produksi. Ya. Terus yang geographical apa? Emang dia punya pabrik di... ini ada di mana aja sih? Punya pabrik di Norwegia? Punya pabrik nggak di Norwegia? Nah, mungkin enggak ya.
Kalau Amerika kebetulan mungkin ada pabriknya segala macam. Tapi ini mungkin geographical lebih ke arah sales organization. Sama seperti pengalaman saya di Lufthansa Systems. Jadi untuk yang unit produksi itu dia ada center-center pengembangan aplikasi. Contoh misalnya di Frankfurt sama di Berlin, kemudian ada di Indonesia sama di Hungaria. Nah, di situ dia function base nih. Jadi ada aplikasi buatan Berlin, aplikasi buatan Frankfurt, ada aplikasi buatan Indonesia. Nah, kemudian yang geographical itu sifatnya adalah penjualan, ya. Jadi dia melakukan penjualan. Penjualannya berarti country sales manager gitu ya, kurang lebih. Nah, kayak gitu. Jadi balik lagi ya, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Di sini saya mau memetakan bukan berarti ini yang paling benar atau ini yang paling benar. Balik lagi, tidak ada yang paling benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, di sini nih teman-teman bisa lihat pemetaan Tesla Organization Structure ya. Kenapa kok dia seperti itu tuh? Ada apa? Ada mind map-nya nih yang menjelaskan tentang organisasi. Nah, kemudian tadi ada operation, di sini ada service. Service itu adalah aktivitas yang lebih sulit untuk diukur, tapi berupa interaksi antara customer dan employee atau secara fisik, baik itu barang maupun jasa dari service provider yang intinya adalah memberikan solution ke customer problem. Nah, balik lagi customer problem. Service itu hubungannya sama customer problem. Coba saya mau tanya sama Di kamu kan? eh, Mas Aldila. Mas Aldila. Wah, Mas Anjar. Mas Anjar Prasetyo. Mas Alfian deh. Gile saya dicuekin nih. Ya, Contoh solusi kepada customer. Kira-kira jasa apa, Mas? solusi tentang apa, Pak? Apa? Maksudnya solusi bagaimana, Pak? Kan ini kita ngomongin jasa ya. Ya, Jasa itu adalah solusi yang diberikan kepada problem si customer. ya, Contohnya apa, Mas? solusi jasa. Mas pikirkan Contoh. problem aja dulu. Problemnya apa? Hmm. Wah, Mas Alfian nih orangnya mandiri nih berarti. Pernah nyuruh OB beli makanan nggak? Pernah, Pak? Nah, itu kan berarti problemnya Mas Alfian Ya, pengen makan, tapi ah, makanannya ada di luar kantor. ya, Bener kan? ya Nah, benar. berarti si OB itu memberikan jasa, Ah, memberikan makanan ke Mas benar. Alfian. Contoh yang lebih advance lagi misalnya apa? GoFood, Ya, GrabFood. GoFood seperti itu. Nah, kayak begitu. Jadi ada problemnya dulu, baru ada Oh, ya, ya, ya. jasanya. Paham, paham. Gitu. Betul ya? Klik, klik, Pak. Klik, Oke. Pak. Nah, ini jasa ini ada macam-macam nih. Secara finansial, secara infrastruktur, secara manufaktur, secara distribusi, dan segala macam. Ini semua adalah jasa yang diterima oleh customer. Contoh di sini, yang agak sulit deh, Pak Agung. Di sini misalnya government service-nya military. Gunanya buat apa, Pak? Problemnya apa, Pak? Problem customer-nya apa, Pak? Problemnya security issues, Pak. Ya, kalau military, Pak, problemnya Ya, kita apa, Pak, sebagai customer-nya government? wah ini agak kalau ke military ya problem Ya, belum kita eh, ya, Bapak malu-malu nih. enggak. Orangnya Prabowo ya, Bapak ya? Kalau militer itu harusnya problemnya adalah perlindungan terhadap serangan bangsa
luar kan, harusnya gitu kan, Iya. militer. Kedaulatan ya, Pak. Ya betul, hubungannya dengan kedaulatan. Jadi kita butuh pemerintah menyediakan militer untuk menjaga kedaulatan kita. Setuju ya Mas Alfian ya? Harusnya militer tuh itu ya, Setuju, Pak. benar ya. Seharusnya Jadi bukan militer, masak nasi, Pak. nah, bukan. Baru saya mau ngomong Mas Alfian udah nangkep nih. Iya. Ada satu lagi yang lebih mantap nih, yang lagi digalakkan. Apa coba? Militer diturunkan untuk menembak begal. Tuh, Jadi keren. pocong, Pak. Jadi pocong. Iya, jadi ya gitulah ya. Ya intinya itu jasa sih. Jadi kita harus berterima kasih. Itu adalah solusi dari problem kita. Oke. Ini ada struktur perbandingan eh, pre-industrial, industrial sama post-industrial. Pada saat pre-industrial, aktivitasnya lebih ke agricultural sama mining ya. Nah, ini teman-teman bisa memetakan sebenarnya Indonesia itu ada di mana sih? Pre-industrial, industrial, atau post-industrial? Yang jelas pada saat post-industrial ini predominant predominant activity adalah services. Ini sebenarnya bisa kita petain ya teman-teman ya. Contoh tetangga kita yang paling paling jauh namanya adalah Singapura. Pertanyaan saya, di Singapura ada pabrik tekstil? Nggak ada. Ada Mas Oki? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Tahun 60 ada loh. Ada, Pak, dulu. Nah, tahun 60 ada. Terus kemana itu? Tutup, Pabrik Pak. tekstil ini kemana tuh di Singapura? Tutup. Iya. Dipindahin ke negara yang boleh mencemari sungai. Nah, Heeh. berarti bisa kebayang kan? Ada hubungannya sama yang tadi ya. Ya. Berarti dari Singapura pindah ke London gitu. Tapi di abad ke-18 gitu. Ya, itulah saya mau cerita seperti itu. Jadi, kalau predominantly itu sudah services, itu artinya kita sudah post industrial. Nah, jadi buat ngukur Indonesia itu ada di mana sebenarnya dengan memetakan di sini tuh kita udah bisa dapat ukuran. Nah, ini ada strategi yang terkait sama services ya. Service delivery ini cuma bagaimana mendeliver. eh Begitupun operation, konsep, dan segala macam. Ini teman-teman bisa baca sendiri lah. Ini contoh penerapan service strategi di Southwest. Dia punya strategi full cabin atmosphere to differentiate service. Fun cabin atmosphere. Jadi kabin yang fun. Ini service delivery systemnya. Jadi yang mau di-deliver itu apa? Nah, cara supaya bisa mewujudkan ini adalah memberikan quick turnaround gate untuk meningkatkan utilisasi. Terus bentuk fun cabin itu apa? Sini ada service konsepnya dan target marketnya seperti apa. Ini sebenarnya teman-teman ya, kalau di manajemen strategi, ini mulai dari visi misi, terus strategi, sama operation strategi. Nah, di sini ada beberapa pemetaan. Ini juga pemetaan di tempat yang lain. Terus di sini ada satu lagi nih. Untuk pemetaan servis strategi, itu di Porter ada tiga strategi utama. Cost leadership, differentiation, sama fokus. Cost leadership, ada yang tahu? Intinya biaya produksi serendah mungkin ya. Diferensiasi itu berarti punya pembeda ya. Jadi ada yang membedakan dengan servisnya orang lain. Fokus berarti fokus terhadap apa yang mau dituju, gitu ya. Ini strategi dari Porter. Nah, di sini ada strategic analysis Porter Five Forces. Bagaimana kita menganalisa potensial new entrant. Jadi kalau kita punya produk, ini dipakai di manajemen strategi ya. Eh, Kasus yang saya terapkan untuk di tempat lain. Ada yang tahu Hyperloop? Ada yang tahu Hyperloop?
Tahu Pak. Tahu? Cuma Mas Yauki doang yang tahu. Hyperloop itu apa Mas Yauki? Boleh dibantu? Hmm, ya teknologi masa depan yang dibuat sama Elon Musk juga Pak. Yang Ya, intinya tapi teknologinya apa Mas? intinya dia tuh ada kayak semacam tabung gitu di bawah tanah dari dia buat kayak dari satu titik ke satu titik lagi gitu kayak tube gitulah. Nanti kayak gimana ya jelasinnya? Kayak kereta gitu, bukan Ya, kereta sih. jadi Intinya gitulah. kalau Hyperloop itu sebenarnya adalah kereta cepat ya. Kereta Ya, cepat yang lewatin tabung vakum, gitu mm, kecepatannya bisa sampai vakum. 1000 km/jam. Nah, di dunia ini kan belum ada nih. Nah, karena belum ada, kalau di tempat lain tuh kasus yang saya berikan adalah bagaimana menerapkan Hyperloop di Indonesia. Dengan salah satunya kita menganalisa menggunakan ini. Contoh, misalnya potensial new entrant. Kalau kita menerapkan Hyperloop, barrier to entry-nya seperti apa untuk saingan yang kita mau dapat? Ya tentunya bahwa itu membutuhkan investasi yang besar. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke industri yang kita masuki. Kurang lebih seperti itu ya, dan seterusnya. Ya, ini ada definisinya. Bahkan di sini saya memetakan Porter Five Forces untuk Tesla. Ya. Jadi di sini ada. Nah, di sini ada satu lagi SWOT. Ini juga yang sampai detik ini masih dipakai ya. Eh, yang menarik dari buku ini adalah untuk memetakan SWOT itu biasanya kita suka meraba-raba. Nah, di bukunya Fitzsimmons ini ada pemetaan untuk memetakan S, W, O, dan T-nya. Ada pertanyaan yang tinggal dijawab. Jadi teman-teman sebenarnya bisa ngikutin yang ada di bukunya Fitzsimmons ini bisa mendefinisikan SWOT yang ada di tempatnya teman-teman atau yang mau dianalisa. Jadi ini cukup bagus untuk diterapkan ya. Ini juga SWOT-nya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ya, begitu nih untuk P1. Ada yang mau ditanya?